Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinia Fita Rizky beserta teman-teman saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang penggunaan contoh soal pertanyaan pilihan ganda. Yang pertama adalah deskripsi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu pengertian tes pilihan ganda adalah butir soal atau tugas yang jawabannya dipilih dari alternatif yang lebih dari 2. Biasanya, pilihan ganda ini terdiri dari sedikitnya adalah 4 option, 4 pilihan sebagai jawaban dari sebuah pertanyaan. Lalu, terdiri atas suatu pertanyaan atau keterangan tentang suatu pengertian yang belum lengkap. Biasanya, sebuah pertanyaan yang digunakan di dalam soal pilihan ganda ini berisikan sebuah keterangan atau pernyataan yang dijadikan pertanyaan oleh guru yang belum lengkap dan jawabannya terdiri dari option yang disediakan oleh guru. Lalu penggunaan dari soal pilihan ganda ini biasanya lebih sering digunakan oleh guru-guru karena lebih efektif untuk digunakan, dapat mempersingkat waktu dan melatih murid untuk memilah dan mengevaluasi menurut intinya tentang pembelajaran yang telah mereka pelajari bersama guru di dalam sebuah pelajaran di kelas dengan menarik sebuah inti dan memahami sebuah pernyataan yang telah disampaikan oleh guru yang dituangkan ke dalam pertanyaan yang memiliki jawaban inti dari pertanyaan tersebut. Biasanya pilihan ganda ini pun memiliki satu jawaban benar di dalam pilihannya. Namun tak jarang pula dalam satu pertanyaan ada dua soal jawaban yang benar. Misalnya seperti contoh jawaban A dan B adalah benar. Sekian dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Ajeng. Terima kasih. Nah, baik, untuk penjelasan selanjutnya yaitu mengenai karakteristik dari soal multiple choice atau pilihan ganda. Nah, untuk karakteristiknya itu sendiri diantaranya yang pertama adalah penggunaannya yang sangat luas. Jadi biasanya soal pilihan ganda itu sangat tepat untuk digunakan dalam ujian yang pesertanya itu sangat banyak, kemudian yang sifat ujiannya itu harus disegerakan gitu, harus segera diumumkan hasilnya. Kemudian yang kedua adalah terdiri dari pokok soal atau stem dan sejumlah kemungkinan jawaban. Kemudian karakteristik dari multiple choice itu sendiri berupa kalimat perintah biasanya itu, kemudian kalimat tanya juga, kemudian kalimat yang tidak lengkap. Nah, kemudian dalam multiple choice itu tidak ada aturan baku yang mengharuskan harus seperti itu dan seperti ini mengenai jumlah atau alternatif jawabannya. Kemudian memiliki satu jawaban yang benar atau yang paling tepat. Struktur pilihan ganda itu biasanya terdiri dari pertanyaan atau pernyataan-pernyataan yang berisi permasalahan. Nah, sejumlah pilihan jawabannya itu terdiri dari jawaban benar dan jawaban yang paling tepat atau yang paling benar, kemudian bersifat distractor atau pengecoh. Nah, untuk selanjutnya yaitu jenis-jenis bentuk soal multiple choice. Nah, yang pertama adalah distractors, yaitu pengecoh. Setiap pernyataan dan pernyataannya itu mempunyai jawaban yang benar. Nah, jadi tugas peserta didik yang mengisinya itu memilih satu jawaban yang benar. Nah, kemudian jenisnya itu ada variasi negatif. Variasi negatif itu merupakan setiap pertanyaan dan pernyataannya itu mempunyai beberapa pilihan jawaban yang benar, tetapi disediakan juga satu kemungkinan jawaban yang salah. Nah, tugas peserta didik yang mengisi soal pilihan ganda tersebut mencari jawaban yang salah tersebut. Kemudian yang ketiga itu jenisnya itu variasi berganda. Variasi berganda itu
memiliki beberapa kemungkinan jawaban yang semuanya benar, tetapi ada satu jawaban yang paling benar atau paling tepat. Nah, jadi tugas peserta didik yang mengisinya itu adalah untuk mencari atau memilih jawaban yang paling tepat tersebut. Yang terakhir ada variasi tidak lengkap. Variasi tidak lengkap itu pertanyaan atau pernyataan yang memiliki beberapa kemungkinan jawaban, maksudnya yang belum lengkap atau sama sekali tidak lengkap. Jadi tugas peserta didik yang mengisi soal pilihan ganda tersebut untuk mencari atau melengkapi jawaban yang paling benar tersebut dan melengkapi pernyataan tersebut. Nah, sekian dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anissa Fadilah. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sistem penilaian dari soal jenis pilihan ganda. Biasanya pada soal pilihan ganda, dalam satu soal disajikan 4-5 pilihan jawaban dari A sampai D atau A sampai E. Lalu diberi satu jawaban paling tepat, dan bila siswa atau mahasiswa tersebut memilih jawaban tersebut, maka poin benar akan didapatkan. Dari poin benar tersebut biasanya diberikan skala 1 atau 10 atau 4. Bagaimana bergantung pada sistem penilaian dari institusi atau si pembuat soal tersebut. Sedangkan untuk soal yang dijawab salah, maka akan diberi nilai 0 atau minus, bergantung pula kepada sistem penilaian dari instansi atau pembuat soal tersebut. Untuk akumulasi penilaian, biasanya kita ambil contoh dari 10 soal pilihan ganda, orang tersebut betul 8 soal, maka perhitungannya akan menjadi 8 soal benar tadi, 8 dikalikan 10 itu dari jumlah poin yang benar. Jadi 8 kali 10 sama dengan 80, maka hasil akhir yang didapatkan oleh peserta tersebut yakni 80, sebesar 80. Untuk penilaiannya sendiri biasanya seorang akademisi atau yang membuat soal tersebut menyajikan nilai dari skala 10 sampai 100 atau 1 sampai 10. Itu kembali lagi tergantung sistem penilaian dari suatu instansi atau si pembuat soal tersebut. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal dari pilihan ganda berbahasa Inggris. Seperti yang sudah teman-teman jelaskan sebelumnya, bahwa soal berbahasa Inggris, soal pilihan ganda berbahasa Inggris biasanya terdiri dari 4 pilihan. Nah, di antara keempat pilihan itu ada satu jawaban yang paling benar. Nah, untuk contoh soalnya sudah saya sisipkan di atas di PowerPoint. Yang pertama, contohnya tuh kalau dalam pilihan ganda berbahasa Inggris itu biasanya soalnya kita hanya melengkapi jawaban, terus kemudian kita memilih jawaban yang paling tepat. Oke, seperti yang kita ketahui bahwa ketika kita mengisi pilihan ganda berbahasa Inggris itu terdapat jawaban yang kita pikir benar namun ternyata salah. Nah, itu merupakan konsep dari pilihan ganda berbahasa Inggris, yaitu pengecohan seperti tadi yang dijelaskan oleh presenter sebelumnya. Seperti itu. Sekiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan dan teman-teman sampaikan. Saya di sini sekaligus menutup presentasi dari kelompok 1 tentang bagaimana cara membuat soal pilihan ganda berbahasa Inggris dan cara menilainya. Dan dengan mengetahui teori EFL selama perkuliahan ini, kami siap mengajar bahasa Inggris dengan baik dan benar. Saya tutup presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.